Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MLIE 5A2 dengan beranggotakan yaitu Alfian Faiz, Zata Dini, Gabriela Angelika, Dinda Mutiara ingin mempresentasikan proposal rencana bisnis dari Lokobrow. Yang pertama dari laporan proposal rencana bisnis Lokobrow itu ada pendahuluan di mana latar belakang pembuatan proposal ini adalah kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengolahan sumber daya dengan cara baru dan berbeda. Tentunya dalam berwirausaha kita harus mencari peluang usaha dengan cara peka terhadap lingkungan, mengamati usaha yang ada di sekitar, dan melakukan analisis terhadap pasar ataupun konsumen. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita juga perlu melakukan inovasi terhadap makanan atau produk yang akan kita pasarkan agar nantinya terlihat menarik dan customer tertarik untuk membelinya. Kemudian kita juga harus mencari peluang usaha dengan melakukan riset pasar agar kita dapat mengetahui minat konsumen dan juga apa yang digemarinya. Riset pasar yang kami gunakan ini menggunakan kuesioner. Dan untuk rumusan masalahnya yaitu ada jenis makanan apa yang paling diminati konsumen, berapa range harga yang cocok untuk makanan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan proposal ini adalah yang pertama, mengetahui jenis makanan yang paling diminati konsumen. Yang kedua, mengetahui range harga yang banyak dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, mengetahui ketertarikan pembelian makanan oleh konsumen terhadap kemasan yang menarik. Yang keempat, menentukan produk makanan apa yang akan dijalankan berdasarkan hasil kuesioner. Selanjutnya ada studi pustaka. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar adalah proses identifikasi, mengumpulkan, analisis, diseminasi, serta penggunaan informasi secara sistematis dan objektif untuk membantu manajemen membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Menurut Rangkuti 1997, tindakan sistematis adalah suatu tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten yang didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang ilmiah serta dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk pengertian dari kuesioner sendiri kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden berupa angket yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom sehingga diharapkan responden menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Untuk metodologi yang digunakan oleh kelompok kami yaitu sumber datanya ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer itu berasal langsung dari objek riset melalui survei di lapangan, eksperimen atau observasi dan juga pengamatan. Dan untuk data sekunder itu berasal secara tidak langsung dari objek riset dalam bentuk yang telah dikumpulkan dan diolah untuk publik oleh institusi riset. Kelebihan data primer dibandingkan data sekunder adalah pada cakupan informasi yang digali lebih spesifik, fokus, aktual, dan cukup mendalam. Namun tentunya data primer memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk data primer, kelompok kami ini menggunakan data primer hasil dari kuesioner. Dan untuk pengambilan sampel dari penelitian ini adalah responden khususnya di daerah Jabodetabek dengan jumlah responden adalah 100-105 orang dan diambil secara acak. Dan penelitian ini juga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 9-17 WIB dan melalui Google Form.
Untuk instrumen riset, instrumen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini berupa kuesioner Google Form, dan kuesioner tersebut terdiri dari 13 pertanyaan, di mana 12 pertanyaan telah disediakan pilihan jawaban, dan satu pertanyaan itu dijawab dengan jawaban singkat. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan dari riset pasar yang telah kami lakukan. Nah, ini merupakan pertanyaan yang telah kami sediakan pada kuesioner, di mana pertanyaan nomor 1 dengan indikator pertanyaan kategori makanan apa yang Anda sukai, itu sebanyak 74% responden memilih snack dan 26% memilih makanan berat. Untuk selanjutnya, dengan indikator pertanyaan apa jenis rasa makanan yang Anda pilih, 59,6% responden memilih rasa asin dan 40,4% responden memilih manis. Untuk selanjutnya, ketika membeli makanan, Anda lebih membeli di 21,2% responden memilih membeli secara online, dan 78,8% responden lebih memilih untuk membeli secara langsung. Kemudian ada dari 3 produk makanan ini, mana yang akan Anda pilih atau sukai? Dan 35,6% responden memilih risoles, 26% memilih kimbap, 38,5% memilih brownies. Untuk indikator pertanyaan nomor 5, yaitu alasan Anda memilih produk tersebut, responden menjawab untuk risoles, itu penyuka jajanan pasar dan mudah didapatkan. Untuk kimbap, itu mengenyangkan dan penyuka Korean food, dan untuk brownies itu penyuka makanan manis dan coklat. Untuk indikator pertanyaan nomor 6, apakah Anda akan membeli produk yang akan kami jual? 76% responden menjawab ya, dan 24 responden menjawab tidak. Untuk indikator pertanyaan nomor 7, kisaran harga yang cocok untuk risoles, 63,5% responden menjawab 2.000 dan 36,5% responden menjawab 2.500. Dan untuk indikator pertanyaan nomor 8, kisaran harga yang cocok untuk kimbap, itu 73,1% responden menjawab 15 sampai 17.000 dan 26,9% responden menjawab 18.000 sampai 20.000. Dan untuk indikator pertanyaan nomor 9, yaitu kisaran harga yang cocok untuk brownies, 83,7% responden menjawab 15.000 sampai 20.000 dan 16,3% responden menjawab 20.000 sampai 25.000. Selanjutnya untuk indikator pertanyaan nomor 10, untuk risoles, kira-kira Anda lebih suka jika isiannya 51% responden menjawab ayam, 6,7% menjawab sayur, dan 34,6% menjawab mayones, dan 7,7% responden menjawab lainnya. Kemudian untuk indikator pertanyaan nomor 11 itu untuk kimbap, kira-kira lebih suka jika isinya 1% menjawab sayur, 46,9% responden menjawab daging, sosis atau ayam, dan 51,9% menjawab sayur dan daging, dan 1% responden menjawab lainnya. Kemudian untuk indikator pertanyaan untuk brownies lebih suka rasa, 11,5% responden menjawab red velvet, 78,8% responden menjawab coklat, 9,6% responden menjawab keju, dan 0% menjawab lainnya. Kemudian untuk indikator pertanyaan nomor 13, apakah kemasan yang menarik akan membuat Anda berminat untuk membeli produk kami? 97,1% responden menjawab ya, dan 2,9% responden menjawab tidak. Berdasarkan dari tabel yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan 1. 74% responden memilih makanan ringan dan 26% lainnya memilih makanan berat. Dan untuk rasa makanan, mayoritas memilih rasa asin dengan jumlah responden sebanyak 59,6%, dan untuk rasa yang manis sebanyak 40,4% responden.
Umumnya masyarakat itu memilih untuk membeli makanan secara langsung dibandingkan melalui online. Hal tersebut dibuktikan dari pertanyaan di kuesioner nomor 3 dengan hasil yang diperoleh sebanyak 78,8% responden memilih membeli langsung dan hanya 21,1% yang memilih membeli secara online. Kemudian untuk produk yang akan kami jual ini, dari 3 produk yang dijadikan sebagai pilihan, sebanyak 35,6% itu memilih risoles, 26% memilih kimbap, dan 38,5% memilih brownies. Sehingga dapat dilihat di sini bahwa yang memiliki nilai tertinggi itu adalah brownies, dan kami memutuskan untuk menjual produk brownies. Nah, brownies itu merupakan kue coklat yang berasal dari negara Amerika Serikat, dan umumnya kue coklat ini merupakan makanan yang dipanggang atau dikukus dan memiliki bentuk persegi. Dan biasanya jenis topping yang digunakan dalam brownies itu ada kacang almond dan juga keju. Untuk jenis-jenis browniesnya sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada cake brownies, terus ada fudgy brownies, dan ada chewy brownies. Nah, untuk cake brownies ini dia memiliki tekstur yang ringan menyerupai cake coklat pada umumnya. Untuk yang fudgy brownies itu memiliki tekstur yang lembut, lengket, padat, dan tampilan visual yang pendek. Untuk chewy brownies itu dia hampir sama dengan fudgy brownies, namun teksturnya lebih kenyal jika dibandingkan dengan fudgy brownies. Nah, brownies yang akan kami produksi itu masuk ke jenis brownies yang fudgy brownies. Kemudian untuk profil perusahaan, sejarah perusahaan Lokobrow ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan, di mana produk yang dijual itu adalah kue brownies. Nah, Lokobrow ini didirikan pada tahun 2021 oleh Alifian Faiz, Gabriela Angelica, Dinda Mutiara, dan Zata Dini. Lokobrow sendiri diambil dari kata loko yang memiliki arti gila dan brow dari kata brownies. Sehingga arti dari kata Lokobrow ini adalah brownies yang memiliki rasa yang membuat para penikmatnya menggila. Kemudian untuk visi dan misinya, visinya itu satu, menjadi salah satu perusahaan makanan ringan yang menguasai pasar Indonesia dengan produk yang berkualitas dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat akan jajanan yang mengenyangkan dan membuat suasana hati lebih baik. Untuk misinya, yang pertama itu menjaga cita rasa brownies dan senantiasa berinovasi dengan mengkolaborasi varian rasa brownies baru guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, mengedepankan etika yang baik serta sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Untuk struktur organisasi Lokobrow itu dipimpin oleh direktur utama yaitu Alifian Faiz yang membawai bagian marketing, bagian produksi, dan bagian keuangan. Bagian marketing ada Zata Dini Hidayati, bagian produksi ada Gabriela Angelica, dan bagian keuangan ada Dinda Mutiara. Selanjutnya ada deskripsi produk. Aspek yang pertama yaitu ada produk. Di sini ada logo dari Lokobrow. Terdiri dari tulisan Lokobrow dan ada gambar brownies-nya. Nah, Lokobrow itu sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, diambil dari kata loko dan brow. Loko itu sendiri diambil dari bahasa Inggris dan merupakan sinonim dari kata crazy, yang artinya itu gila. Lalu brow itu sendiri diambil dari kata brownies, yang artinya Lokobrow ini merupakan brownies yang akan membuat para penggemarnya menggila. Lalu aspek kedua ada gambaran produk. Di mana produk yang akan dibahas tentunya brownies coklat dari brand Lokobrow. Lalu karena konsumen banyak yang menggemari camilan manis, maka brand Lokobrow akan membuat inovasi dengan menghadirkan beberapa topping. Yaitu diantaranya ada Oreo, keju, choco chips, dan coklatos. Kemudian produk ini akan dipasarkan dalam bentuk box, di mana satu boxnya terdiri dari 4 sampai 6 potong brownies, dengan satu potongnya itu berukuran 5 x 5 cm.
Aspek kedua yaitu ada kemasan produk. Kemasan yang akan kami pakai yaitu kemasan box yang memiliki bahan Hello Eco Paper berwarna coklat, di mana bahan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan styrofoam. Lalu kemasan box ini memiliki ukuran 20 x 12 x 5 cm. Dan untuk mempercantik packagingnya, kami akan menambahkan stiker dengan ucapan thank you yang ditempelkan di luar box. Aspek selanjutnya ada price. Nah, berdasarkan hasil riset pasar yang kami lakukan, konsumen banyak memilih range harga brownies ini antara 15 sampai 20 ribu. Dan kami memutuskan untuk menjualnya dengan harga satu boxnya itu sebesar 20 ribu. Lalu aspek selanjutnya ada promotion. Cara promosi yang akan kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan sosial media, yaitu melalui personal chat seperti melalui aplikasi WhatsApp ataupun Line, dan juga mouth to mouth, jadi dari mulut ke mulut. Lalu alternatif lain, kami juga memasarkannya di aplikasi IG dengan membuat official account-nya, dan kami akan menyebarkannya melalui story Instagram ataupun DM Instagram. Lalu jika memungkinkan di awal pembukaan, kami akan mengadakan special price, yaitu dengan memberikan harga 30.000 untuk pembelian 2 box. Lalu aspek selanjutnya ada placement. Usaha kami terletak di lokasi yang strategis, yaitu di Depok, karena dekat dengan daerah Jakarta ataupun Bogor. Lalu dalam pendistribusian produk kami memiliki beberapa pilihan, di antaranya yaitu cash on delivery dan menggunakan jasa ojek online. Aspek selanjutnya yaitu ada people. Karena usaha lokal ini masih baru dimulai, maka sejauh ini kami hanya memiliki 4 karyawan yang melakukan proses produksi, pencatatan, dan pendistribusiannya sendiri. Namun untuk jangka panjangnya atau kedepannya kami akan melakukan perekrutan karyawan yang sesuai dengan kompetensi di usaha lokal brow ini, dengan cara menyebar broadcast di sosial media ataupun mengajak orang-orang di sekitar kami untuk menjadi karyawan di Loko Brow. Aspek selanjutnya yaitu ada proses. Loko Brow menggunakan sistem pre-order di mana brownies baru akan dibuat setelah adanya pesanan. Jadi pre-order ini tuh kami akan melakukan proses produksinya itu dalam jumlah banyak. Tujuannya itu untuk menghemat biaya produksi. Lalu untuk proses penjualan produknya kami akan menawarkannya melalui personal chat, melalui aplikasi WhatsApp ataupun Line dan sosial media lainnya seperti Instagram. Selanjutnya ada flowchart proses produksi Loko Brow. Dimulai dari bagian customer service. Jadi kami akan menerima pesanan konsumen melalui WhatsApp, Line ataupun Instagram. Setelah itu kami akan memberikan pilihan varian topping, di mana topping tersebut terdiri dari Oreo, keju, coklat toast, dan choco chips. Dan kami akan memastikan pilihan varian topping tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan konsumen atau belum. Jika sudah sesuai, maka kami akan memberikan pilihan pengiriman, yaitu cash on delivery atau menggunakan jasa ojek online seperti Grab ataupun Gojek. Lalu setelah itu jika ada konsumen yang memilih menggunakan jasa ojek online, kami akan membuatkan invoice-nya. Tahap selanjutnya yaitu kami membuat catatan pesanan dan segera mengirimkannya ke bagian produksi. Pada bagian produksi, setelah menerima catatan pesanan dari customer service, maka bagian produksi akan langsung memulai proses produksi pembuatan brownies, yaitu dengan penyiapan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, coklat bubuk, coklat hitam, dan lain-lain. Lalu di bahan-bahan tersebut ditimbang dan dilakukan pencampuran adonan seperti mentega dilelehkan, terus pencampuran telur dan gula, pencampuran tepung, baking powder, coklat bubuk, dan lelehan mentega, dan pengadukan adonan. Jika adonan tersebut sudah
merata, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu dengan penuangan adonan ke dalam loyang. Lalu akan dimulai proses pengukusannya. Jika adonan sudah matang, maka brownies akan dikeluarkan dari kukusan dan segera didinginkan. Jika sudah dingin, maka brownies tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam box kemasan dan langsung dikirim ke bagian distribusi. Di bagian distribusi, setelah menerima brownies yang sudah dikemas dari bagian produksi, maka dilakukan pemastian dalam pilihan konsumen, yaitu jadi dilakukan sortir antara konsumen yang memilih menggunakan metode cash on delivery ataupun menggunakan jasa ojek online. Untuk konsumen yang memilih metode cash on delivery, maka tahap selanjutnya kami akan memastikan alamat pelanggan apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka kami akan segera melakukan pengantaran brownies yang pastinya sesuai dengan alamat konsumen. Jika sudah sampai pada lokasi konsumen, maka kami akan menerima pembayaran dan proses pengiriman dengan cash on delivery selesai. Jika konsumen menggunakan jasa ojek online, maka kami akan melakukan request penjemputan untuk driver ojek online. Lalu kami akan memastikan alamat pelanggan sebelum brownies diserahkan ke jasa ojek online. Jika alamat sudah sesuai, maka kami akan memberikan brownies tersebut kepada ojek online dan brownies tersebut akan segera berada dalam proses pengantaran sesuai dengan alamat konsumen. Maka proses produksi Loco Brow itu telah berakhir, telah selesai. Selanjutnya ada Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas ini merupakan sebuah alat dalam strategi manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Nah, dapat dikatakan model bisnis ini merupakan strategi yang dibuat pada awal perencanaan untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis ini akan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Dalam BMC ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment ini berfungsi untuk menentukan kira-kira siapa saja pelanggan yang akan berpotensi membeli produk kami. Lalu yang kedua ada value propositions, yaitu berupa solusi atas permasalahan yang dihadapi pelanggan, baik solusi yang sebelumnya pernah ada ataupun solusi dengan pendekatan baru yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada channel. Elemen channel ini merupakan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis yang dijalankan, baik itu untuk tujuan promosi atau membeli produk dan layanan yang disediakan. Yang keempat itu ada customer relationship. Elemen ini itu membantu memilih strategi yang terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima itu ada revenue streams. Revenue streams ini merupakan sumber pendapatan bisnis, di mana pengusaha ini harus mengetahui kira-kira dari mana saja dan bagaimana mereka mendapatkan pemasukan. Lalu yang keenam ada key activities. Dalam elemen ini menjelaskan bagaimana operasional bisnis nantinya akan berjalan. Selain itu, dalam key activities juga termasuk upaya promosi untuk membuat audiens tahu tentang bisnis yang akan kita jalankan. Yang ketujuh itu ada key resources. Elemen ini berisi tentang apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, seperti sumber daya manusia ataupun sumber daya lain yang dibutuhkan dalam usaha kita. Lalu yang kedelapan ada key partners. Elemen ini berisi tentang sumber daya di luar perusahaan yang kita butuhkan agar model bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir itu ada cost structure yang berisi berapa kira-kira biaya yang harus kita keluarkan untuk mengoperasikan keseluruhan proses bisnis yang kita jalankan.
Selanjutnya di sini ada bisnis model canvas dari Lokobrow, di mana di sini ada key partners. Key partners dari Lokobrow ini ada supplier, investor, dan jasa ojek online. Lalu kemudian ada key activities, di mana aktivitas dari Lokobrow ini ada pencatatan pesanan atau pembukaan pre-order. Lalu ada proses produksi brownies dan proses pembayaran dan pengiriman. Lalu ada key resource, di mana ada di dalam key resource ini ada ketersediaan bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, tempat dan peralatan, stok packaging, dan adanya official account. Lalu value proposition, memiliki tekstur lembut, memiliki beragam topping, tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan, harga terjangkau, dan dikirim dengan jasa ojek online dan COD, sehingga produk dapat langsung sampai ke tangan konsumen. Lalu ada customer relationship, di mana beli 2 box dapat diskon, 2 box dengan harga 30.000. Lalu ada komunikasi via WhatsApp dan DM Instagram. Lalu untuk channelnya, yaitu ada WhatsApp, Instagram, dan mouth to mouth. Untuk customer segmen dari Lokobrow sendiri ini semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu ada cost structure, di mana ada biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya promosi. Terakhir ada revenue streams dari Lokobrow sendiri, yaitu dari penjualan produk dan ongkos kirim jika menggunakan COD. Lalu selanjutnya adalah aspek keuangan. Untuk aspek keuangan yang pertama ini ada rancangan anggaran biaya atau RAB. Berikut perhitungan rancangan anggaran biaya Lokobrow. Untuk modal awal bahan makanannya ini, pengeluarannya per 1 kali pembelian dengan harga satuannya itu 1.097.600. Totalnya 1.097.600. Lalu ada mixer 1 unit seharga 149.000 dengan total sebesar 149.000. Lalu loyang sekat 2 buah dengan harga satuannya 35.000 sehingga totalnya sebesar 70.000. Lalu ada panci kukus 2 buah harga satuannya yaitu 75.000 dengan total sebesar 150.000. Lalu ada kemasan atau kardus sebanyak 200 piece dengan harga satuannya Rp490 dengan total harganya sebesar 98.000. Lalu ada paper bag dengan kebutuhan 200 piece dengan harga satuan Rp600 dan totalnya sebesar 120.000. Lalu ada stiker logo, kebutuhannya 200 piece dengan harga satuannya Rp215 sehingga totalnya Rp43.000. Lalu ada biaya listrik pengeluaran selama 1 bulan sebesar 50.000 dengan total 50.000 ya. Lalu ada biaya gas, kebutuhannya sebanyak 4 buah dengan harga satuannya 20.000 sehingga totalnya 80.000. Lalu ada biaya promosi, 1 kali promosi ini harga satuannya 100.000 sehingga totalnya 100.000. Lalu ada kuota internet, untuk kebutuhan 1 bulan ini harga satuannya adalah 100.000 sehingga totalnya sebesar 100.000. Lalu biaya tak terduga, ini buat biaya jaga-jaganya, yaitu harga satuannya 50.000 dengan total 50.000 sehingga total pengeluaran bulanannya sebesar 2.107.600. Kemudian slide selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Berikut adalah perhitungan harga pokok penjualan Lokobrow untuk bulan Oktober 2021. Di mana pembelian awal sebesar 1.097.600, lalu terdapat ongkos pembelian sebesar 20.000 sehingga total pembeliannya sebesar 1.117.600.
Lalu pembelian bersih sebesar 1.117.600. Sehingga bahan tersedia untuk dipakai yaitu 1.117.600. Persediaan bahan akhirnya sebesar 53.700 sehingga bahan langsung digunakannya yaitu 1.117.600 dikurangi 53.700 hasilnya adalah 1.063.900. Selanjutnya ada biaya overhead di mana di dalamnya terdapat biaya penolong yaitu sebesar 710.000. Lalu ada biaya tenaga kerja sebesar 80.000 sehingga total BOP-nya yaitu 790.000. Total biaya produksi yaitu 1.853.900 sehingga harga pokok produksinya yaitu sebesar 1.853.900 dan harga pokok penjualan per boxnya yaitu sebesar 9.270. Selanjutnya ada harga jual produk. Berikut adalah perhitungan harga jual produk Lokobrow, di mana harga jual ini didapatkan dari harga pokok penjualan per box yaitu 9.270 ditambah dengan keuntungan yang diharapkan yaitu 105% dikali dengan harga pokok penjualan yaitu 9.270 sehingga harga jual per boxnya dibulatkan menjadi Rp20.000. Selanjutnya perhitungan pendapatan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan pendapatan 1 bulan usaha Lokobrow. Perhitungan ini didapat dari penjualan per bulan yaitu 200 dikali dengan 20.000 yaitu jumlah harga per boxnya sehingga hasilnya sebesar Rp4.000.000. Lalu total pengeluaran bulanannya sebesar Rp2.107.600 sehingga pemasukan bulanan sama dengan penjualan dikurangi pengeluaran sehingga hasilnya sebesar Rp1.892.400. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari survei riset pasar yang telah kami lakukan melalui Google Form dengan total responden sebanyak 104 orang, produk yang banyak diminati oleh para responden adalah brownies dengan varian rasa coklat, sehingga kami akan menjual produk tersebut. Topping dari brownies coklat terdiri dari Oreo, keju, Choco Chips, dan juga Coklatos. Lalu setelah dilakukan perhitungan harga pokok produksi, harga jual, dan juga perhitungan pendapatan, maka selanjutnya produk brownies ini nanti akan dijual dengan harga Rp20.000 dengan target penjualan sebanyak 200 buah per bulannya. Maka dengan begitu pemasukan yang didapat sebesar Rp1.892.400 per bulannya. Sekian presentasi proposal bisnis kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.